Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Catherine Alexandria Gloria Gavina dan teman saya Ernst Neno. Saya Regina Nalu. Saya Rosalia Kolo. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas biosistematik mengenai kunci determinasi dari tanaman tomat dan juga daun sup. Jadi pada kesempatan ini yang pertama akan kami jelaskan yaitu tanaman tomat. Dengan kunci determinasi yang pertama, 1A, tumbuhan tidak dengan bunga sungguh, artinya tidak ada benang sari atau putik dan perhiasan bunga 17. 1B, tumbuhan dengan bunga sungguh, sedikit dengan benang sari atau putik, tumbuh-tumbuhan berbunga berspora 2. Kunci determinasi yang benar adalah 1B, tumbuhan dengan bunga sungguh, dapat sedikit benang sari atau putik, tumbuhan berbunga spora. Yang berikut 2A, terdapat alat pembelit, pertumbuhan-tumbuhan kebanyakan berkumpul 27. 2B, tidak ada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat mulai membelit dengan batang, poros daun, atau tangkai daun 3. Kunci determinasi yang benar adalah 2B, tidak ada alat pembelit, tumbuhan dapat membelit dengan ujung batang, poros daun, atau tangkai daun. Yang berikut 3A, daun berbunga jarum dan terdapat dalam berkas, terdiri dari 2-3 helai. 13. 3B, daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas. Kunci determinasi yang benar adalah 3B, daun tidak berbentuk jarum. Yang berikut 4A, bunga rumput atau menyerupai rumput. 4B, tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Kunci yang benar adalah 4B, tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Yang berikut 6A, tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas. 6B, dengan daun yang jelas 7. Kunci yang benar adalah 6B, mempunyai daun yang jelas. Yang berikut 7A, tumbuh-tumbuhan misalnya palem, kerap kali batangnya tidak pertama dan mempunyai berkas daunnya yang berupa karang. 8. 7B, bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupai palem. Kunci yang benar adalah 7B, bukan tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. Yang berikut 9A, tumbuh-tumbuhan berkumpul atau membelit 41. 9B, tumbuh-tumbuhan tidak mengumpulkan atau tidak membelit 10. Kunci yang benar adalah 9A, tumbuhan berkumpul atau membelit. Yang berikut 41A, tumbuh-tumbuhan mulai dengan akar udara yang tebalnya berwarna kelabu dan juga memiliki daun silindris 35. 41B, pertumbuhan-tumbuhan tidak melonjak dengan akar udara, daun tidak silindris 42. Kunci yang benar adalah 41B, pertumbuhan tidak melonjak dengan akar udara, daun tidak silindris. Yang berikut 42A, bunga tersusun dalam bulir, bakal buah tenggelam. 42B, bunga tidak tersusun dalam bulir, bakal buah tidak tenggelam. 43. Kunci yang benar adalah 42B, bunga tidak tersusun dalam bulir, bakal buah tidak tenggelam. Yang berikut 43A, daun menghadap atau dalam karangan. Yang berikut 43B, daun terbuka 54. Kunci yang benar adalah 43B, daun terbuka. 54A, daun majemuk 55. 54B, daun tunggal. Kunci yang benar adalah 54A, daun majemuk. Yang berikut 55A, daun menyirip rangkap, buah berduri tempel atau berbulu kasar. 56. 55B, daun menyirip ganjil atau berbilangan 3, buah tidak berduri. 57. Kunci yang benar adalah 55B, daun menyirip ganjil, buah tidak berduri. 57A, benang sari dan bakal buah banyak, buahnya semu yang bersari buah dengan berbiji banyak. 57. 57B, benang sari sebanyak-banyaknya, bakal buah 1,
buah polongan atau buah buni 58. Kunci yang benar adalah 57B, benang sari banyak, bakal buah atau buah polongan atau buah buni. 58A, daun menyirip terputus, memiliki kelenjar halus berwarna kuning. Jika diremas berbau. 111 Solanaceae. 58B, daun lainnya tajuk bunga lepas, zygomorph, jarang kuning, benang sarinya ada 10 dan berbentuk buah pondan. Kunci yang benar adalah 58A, daun menyirip terputus, kelenjar halus berwarna kuning, dan jika diremas berbau. Jadi, tanaman tomat termasuk dalam keluarga Solanaceae. Dilanjutkan kunci determinasi pada keluarga Solanaceae. Dengan kunci determinasi yaitu 1A, bunga lebih panjang dari 10 cm, mahkota putih atau ungu 2. 1B, bunga jelas, panjangnya kurang dari 10 cm 3. Kunci yang benar adalah 1B, bunga jelas, panjangnya kurang dari 10 cm. Yang berikut 3A, tabung mahkota memanjang lebih panjang dari tajuk kelopak 4. 3B, tabung mahkota pendek tidak lebih panjang daripada mahkota atau tepian 5. Kunci yang benar adalah 3B, tabung mahkota pendek, panjangnya kurang dari mahkota atau tepian. 5A, kelopak bulat menggelembung sekali, berusuk buah buni yang berbulat-bulat dan menutup lepas. 3. 5B, kelopak buah tidak menggelembung, buah tidak menutup 6. Kunci yang benar adalah 5B, kelopak buah tidak menggelembung, buah tidak menutup. Yang berikut 6A, kepala sari berhubungan dengan tabung, hanya pada sebagiannya terujung lepas, mahkota kuning 6. 6B, kepala sari saling lepas, mahkota tidak kuning. Kunci yang benar adalah 6A, kelopak sari berhubungan dengan tabung mahkota kuning. Jadi, tanaman tomat itu termasuk dalam keluarga Solanum. Berikutnya, kunci determinasi pada tumbuhan keluarga Solanum. Dengan kunci determinasi yaitu 1A, daun menyirip terputus, menyirip rangkap, mahkota bunga berwarna kuning, kepala sari berhubungan membentuk tabung. Solanum lycopersum. 1B, daun tunggal, mahkota daun tidak kuning, kepala sari lepas, ruang membuka menurut pori-pori ujung. Kunci yang benar adalah 1A, daun menutup terputus dan rangkap mahkota kuning, kepala sari berhubungan membuat tabung. Jadi, berdasarkan kunci determinan yang telah disebutkan, nama ilmiah dari tomat yang kita ketahui adalah Solanum lycopersum. Yang kedua adalah kunci determinasi dari daun seledri. 1B, tumbuh-tumbuhan dengan sedikit-sedikitnya dengan benang sari atau putih. 2B, tiada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit. 3B, daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. 4B, tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput, daun, atau bunga berlainan. 6B, dengan daun jelas. 7B, bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem. 9A, tumbuh-tumbuhan memanjat dan membelit. 41B, tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara, daun tidak silindris. 42B, tumbuhan tidak demikian. 43A, daun berhadapan atau dalam karangan. 44B, daun tunggal. 45B, bertulang menyirip. 48B, tumbuh-tumbuhan tak berduri dan tak berduri tempel. 49B, kelopak lain. 50B, daun bertepi, rata atau bergerigi dan tak jelas. 51A, tumbuh-tumbuhan bergetah. 52A, bunga kuning emas dan besar. 1B, daun berhadapan atau dalam karangan. 1B, tumbuhan dengan sedikitnya benang sari dan putih.
5A. Akar buah hampir selalu tenggelam. Beruang 1,5 tiap ruang terdapat 1 sampai banyak bakal biji. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kunci determinasi tanaman teratai putih. Kunci determinasi yang pertama 1B, tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Kunci determinasi yang kedua 2B, tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat memanjat dan membelit dengan batang, poros daun, atau tangkai. Kunci determinasi yang ketiga 3B, daun tidak berbentuk jarum. Kunci determinasi yang keempat 4B, tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan. Kunci determinasi yang keenam 6B, daun yang jelas. Kunci determinasi yang ketujuh 7B, bukan tumbuh-tumbuhan berbangsa palem atau yang menyerupainya. Kunci determinasi yang ke-9 9B, tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit. Dan selanjutnya kunci determinasi yang ke-10 10B, daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset. Yang berikutnya kunci determinasi yang ke-11 11B, tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. Kemudian kunci determinasi yang ke-12 12B, tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali. Kunci determinasi yang ke-13 13B, tumbuh-tumbuhan bentuk lain. Selanjutnya kunci determinasi 14A, daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan. Kunci determinasi yang ke-15 15A, daun tunggal tetapi tidak berbagi sampai bercangap menyirip rangkap. Selanjutnya kunci determinasi 109A, tanaman air dan tanaman rawa. Selanjutnya kunci determinasi yang ke-110 110A, benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat. Baik, jadi dari semua kunci determinasinya dapat diketahui bahwa nama ilmiah dari tanaman teratai putih ini adalah Nymphaceae.